Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani, NIM 126 dari Agribisnis kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari mini riset analisis conjoin. Mana saya itu menganalisis preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura terhadap keputusan pembelian sebuah. Ini ada latar belakangnya sendiri. Sebuah merupakan minuman dengan bahan utama berbagai jenis buah dan mengandung banyak vitamin, memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, juga memberikan kesegaran pada saat cuaca panas. Dengan rasa yang enak, harga yang relatif murah, dan sejuta manfaat yang diberikan, banyak peluang bagi para pedagang untuk berjualan. Maka dari itu, penjual perlu mengetahui preferensi konsumen mengenai atribut dan level pada produk sebuah yang dijual agar produk tersebut dapat terserap oleh konsumen secara maksimal. Nah, untuk rumusan masalahnya itu, saya ingin mengetahui bagaimana tingkat kepentingan secara keseluruhan atribut preferensi berupa pelayanan, harga, kemasan, dan warna. Juga bagaimana tingkat utilitas dan kepentingan pada masing-masing level atribut preferensi berupa pelayanan, harga, kemasan, dan warna. Bagaimana kombinasi atribut secara keseluruhan yang paling disukai oleh konsumen. Nah, konsumennya itu mengarah pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Nah, untuk tujuannya sendiri itu menentukan tingkat kepentingan secara keseluruhan atas atribut yang membentuk produk sebuah dan menentukan tingkat utilitas dan kepentingan pada masing-masing level atribut yang membentuk sebuah. Terus mengidentifikasi kombinasi atribut yang paling diinginkan oleh konsumen sebuah, dimana konsumennya itu sudah tadi saya jelaskan bahwa konsumennya itu mengarah pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Nah, untuk manfaatnya tersendiri, manfaat analisis dari conjoin ini itu untuk mendapatkan informasi mengenai preferensi konsumen mengenai produk yang dibutuhkan. Terus sebagai patokan juga sebagai patokan para produsen atau penjual dalam menyesuaikan produk dan layanan apa yang dicari oleh sebagian besar konsumen. Terus hal ini bermanfaat juga sebagai pengambilan keputusan mengenai penentuan produk yang akan dijual oleh produsen. Untuk metode penelitiannya sendiri, saya itu menggunakan kuesioner menggunakan Google Form, di mana hal ini dapat membantu saya dalam mengetahui jawaban dari para responden. Dengan kuesioner ini saya itu gampang mengumpulkan datanya, dimana di kuesioner ini hasilnya itu ada 28 jawaban responden yang terkumpul, akan tetapi responden yang diambil untuk pengolahan data yakni hanya ada 22 responden dan merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Nah, yang selanjutnya itu analisis data, di mana analisis yang digunakan ya analisis conjoin tentunya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan atribut dan level, di mana di sini itu terdapat atribut dan level. Nah, atribut dan level ini dari atribut sebuah tadi, di mana atributnya itu ada pelayanan, harga, kemasan, dan warna. Terus di atribut ini tentunya ada level-levelnya ya. Untuk penyajian itu ada level langsung dan prasmanan. Untuk harganya itu ada kurang yang dari 10.000, ada yang lebih dari 10.000. Untuk kemasannya sendiri ada gelas plastik dan mangkok plastik, dan warnanya itu ada hijau, pink, dan putih. Terus dilanjut dengan yang kedua itu membuat kombinasi atribut stimuli, di mana saya sebelum membuat pertanyaan itu kan tadi udah menentukan ya atribut dan levelnya. Terus atribut itu nanti diolah di SPSS untuk menghasilkan stimuli, di mana stimulinya itu kita dapat lihat. Nah, ini merupakan hasil stimuli dari atribut dan level sebuah. Nah, stimuli ini digunakan untuk pertanyaan yang
di apa di Google Form. Nah, pertanyaannya itu saya menyesuaikan dengan hasil stimuli ini. Ada 8 stimuli. Terus dilanjut untuk mengumpulkan data sampel. Pada tahap ini responden memberikan penilaian terhadap setiap kombinasi atribut atau disebut stimuli. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai berupa skala Likert. Nah, kalian bisa lihat ini merupakan skala Likert ya. Di mana skala Likert ini dengan ketentuan 1 sampai 5, di mana 1 itu satu itu sangat tidak suka, kalau 2 itu tidak suka, 3 netral, 4 suka, dan 5 sangat suka. Nah, ini merupakan skala Likert ya, diingat ya, ini menggunakan skala Likert. Terus yang keempat itu melakukan analisis konjoin, di mana tahap mengolah hasil berupa skor terhadap kombinasi atribut stimuli sebuah menggunakan aplikasi SPSS tentunya. Terus melakukan penafsiran. Setelah data diolah menggunakan SPSS, maka hasil olah data tersebut dapat diinterpretasi. Hasil yang didapat dalam analisis berupa nilai kegunaan atau utilitas serta nilai kepentingan. Nah, ini merupakan data mentah. Data mentah ini dihasilkan dari jawaban responden. Tadi kan udah dipaparkan ya bahwa dari pembuatan kuesioner itu ada 28 responden yang mengisi, tapi di sini hanya diambil 22 responden yang untuk diolah. Nah, ini merupakan kode conjoin. Nah, kode ini berfungsi nantinya untuk mengolah hasil dari data mentah tadi. Nah, ini merupakan hasil analisis datanya, di mana ini merupakan hasil dari keseluruhan responden. Dapat kita lihat di nilai utilitas ini bahwa atribut penyajian ini yang disukai itu oleh responden itu prasmanan. Nah, ini merupakan interpretasinya di mana nilai utility level tertinggi pada atribut penyajian, utility nilai tertinggi ya pada atribut penyajian ini dimenangkan oleh atau yang disukai banyak responden itu ada di prasmanan, sedangkan untuk yang harga itu yang disukai itu harganya kurang dari 10.000, dan untuk yang kemasan itu yang disukai mangkok plastik. Nah, kita dapat mengetahuinya itu dari nilai utility ini. Nah, ini kan yang untuk kemasan mangkok plastik ini nilainya 0,226. Kalau untuk yang warnanya itu yang memiliki nilai utilitas paling tinggi itu berada pada warna pink dengan nilai 0,226. Terus di sini ada nilai importance value, di mana konsumen itu lebih mengutamakan atau mementingkan warna. Peringkat 1 itu warna ya, dengan nilai 37,598. Berarti di sini dari sebuah itu konsumen itu lebih mementingkan warna ya. Warna. Terus nomor 2 itu kemasan, nomor 3 harga, baru penyajian. Berarti nanti kita kalau mau berjualan yang paling utama itu dalam penentuan warna. Nah, warnanya ini dengan nilai 37,598. Terus untuk correlation-nya, nilai persons and kendalnya itu dapat kita lihat nilai signifikannya yang diperoleh itu 0,00, di mana nilai signya ini kurang dari 0,05, yang artinya itu sangat signifikan. Terus ini merupakan interpretasi ya. Interpretasinya itu kan sudah dijelaskan tadi. Ini merupakan responden ke-1, di mana ini hasilnya nanti interpretasinya sama dengan yang hasil responden keseluruhan, di mana kalau responden 1 ini untuk penyajiannya lebih mementingkan ini ya, kayak prasmanan itu memiliki nilai yang paling tinggi dan seterusnya. Terus untuk nilai importance value itu
dimenangkan oleh harga, karena harga ini memiliki nilai yang paling tinggi. Terus Pearson correlation-nya itu memiliki nilai signifikan 0,01, di mana 0,01 itu kurang dari 0,5 yang artinya signifikan. Terus ini sama saja, ini responden yang kedua, untuk interpretasinya sama, dan yang ini responden yang paling terakhir itu responden 22, di mana responden 22 ini menghasilkan important value-nya itu lebih mementingkan tingkat harga. Terus yang nomor 2 itu warna, kemasan dan penyajian. Terus untuk correlation-nya itu memiliki nilai signifikansi persen atau kendalnya itu kurang dari 0,05 yang berarti itu signifikan. Nah, di sini dapat disimpulkan dan ada saran untuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura lebih menyukai kombinasi level atribut penyajian prasmanan harga kurang dari 10.000, kemasan mangkok plastik, dan warna pink, yang mana keempat level tersebut memiliki nilai utility level tertinggi. Dalam pemilihan keputusan pembelian sebuah mahasiswa mengutamakan warna yang memiliki nilai kepentingan relatif tinggi sebesar 37,598, dan berdasarkan nilai Pearson and Kendall menunjukkan keakuratan yang tinggi pada proses conjoin dengan value masing-masing 0,996 dan 0,982 serta nilai signifikansi masing-masing 0,00, di mana 0,0 ini lebih kecil dari 0,05, artinya sangat signifikan. Terus untuk saran, untuk dapat mengetahui apakah kuesioner layak digunakan atau tidak, disarankan agar uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Terus disarankan penjual sebuah itu memproduksi sebuah sesuai dengan preferensi mahasiswa agar dapat memenuhi selera mahasiswa sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan dapat diserap, produk yang diproduksi itu dapat diserap oleh konsumen atau mahasiswa secara maksimal. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis dari conjoin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.